di depan krisis yang sangat genting. Krisis ini kalau dihadapi oleh pemimpin yang ecek-ecek, pemimpin yang tidak tahu psikologi, pemimpin yang tidak pandai berkomunikasi, biasanya hancur. Bismillah, Assalamualaikum sahabat-sahabat. Pernah nggak kalian menghadapi krisis di mana anak buah, tim, jamaah, member kita protes di depan mata kita sendiri? Padahal mereka adalah orang yang paling solid, terpercaya, orang yang paling kita andalkan. Apa yang akan kalian lakukan? Marah-marah, kecewa, mengungkapkan kekesalan, mengkritisi mereka, atau membantah dengan logika? Apa yang dilakukan? Ini pernah dihadapi oleh Nabi kita Muhammad SAW di depan krisis yang sangat genting. Krisis ini kalau dihadapi oleh pemimpin yang ecek-ecek, pemimpin yang tidak tahu psikologi, pemimpin yang tidak pandai berkomunikasi, biasanya hancur organisasi itu. Ceritanya umat Islam baru selesai perang Hunain. Ini perang yang sangat dahsyat. 12.000 pasukan umat Islam melawan 26.000 pasukan Hawazin, dan umat Islam menang biiznillah. Setelah menang dengan perang yang gede ini, wajar dapat ghanimah yang besar. Ghanimahnya itu kira-kira 24.000 unta kali 50 juta ya. Berarti sekitar 1,25 triliun. Lalu umat Islam dapat juga 40.000 domba. Kalau satu domba itu 2,5 juta, berarti 100 miliar. Dan 4.000 uqiyah emas sebanding 150 kg yang kalau dirupiahkan itu 90 miliar. Total seluruhnya 1,5 triliun kira-kira. Dalam Islam, kalau dapat ghanimah dalam perang, 4/5-nya dibagikan ke semua tentara, ke semua pasukan, dan 1/5-nya dikelola oleh sang Nabi. Mau diapain aja ya terserah Nabi, itu hak Nabi. Bagi Nabi, bagi keluarganya, atau dibagi ke siapa aja. Terus Nabi Muhammad setelah memenangkan perang itu, 1/5 hartanya, jadi 1/5 dari 1,5 triliun kan kira-kira 300 miliar ya. Itu dibagi-bagi oleh Nabi ke kerabat-kerabat dekatnya dari orang-orang Quraisy, suku Quraisy di Mekah. Rasul memberikan kepada Abu Sufyan 100 unta, bayangkan. Dan Abu Sufyan minta lagi sampai 3 kali. Rasul memberikan ke Sofwan bin Umayyah, ke Ikrimah bin Abi Jahal, ke Uyainah bin Hisn, orang-orang yang sebelumnya mereka kafir, jahat, zalim, memerangi Nabi bertahun-tahun. Ketika mereka mu'alaf masuk Islam, Nabi kasih itu jatah yang sangat gede itu. Nah, orang-orang Ansor, sahabat Nabi dari Madinah, mereka ini kan sudah berjuang sejak tahun pertama hijrah, tahun kedua Badar, tahun ketiga Uhud, tahun kelima Azab, terus sampai tahun ke-8 Fatu Mekah mereka mendampingi sang Nabi, tapi mereka tidak dikasih jatah tambahan itu. Wajar dong, namanya manusia kan, ada kecemburuan, ada unek-unek. Tapi mereka nggak berani juga ngomong di depan Nabi. Ini cuma mereka bisik-bisik di belakang, kurang puas lah dengan pengelolaan pembagian harta rampasan perang ini. Lalu ada Jubir, Sa'ad bin Ubadah ini terpaksa ini harus dilaporkan ke Nabi. Kalau enggak makin parah ini. Ini bisikan-bisikan ini bisa menjadi cikal bakal keresahan dan mungkin dimanfaatkan oleh orang lain, oleh orang munafik jadi pemberontakan. Lapor ke Nabi dan Nabi Muhammad mendengarkan itu dengan seksama apa persoalannya. Terus kata Nabi, yang dilakukan pertama adalah lokalisir masalah. Coba panggil orang-orang itu. Dikumpulkan dalam satu ruangan, inilah yang namanya segmentasi. Permasalahan menyelesaikan satu segmen manusia, satu segmen kelompok. Enggak semua orang diajak. Kenapa? Karena ini fokus masalah yang sedang dihadapi oleh perasaan orang-orang Ansor, orang-orang Madinah. Setelah dikumpulkan, Nabi Muhammad bicara di depan mereka dengan bahasa yang terpilih. Inilah kemampuan retorika, kemampuan public speaking yang diuji di tengah-tengah krisis. Nabi Muhammad mengumpulkan mereka, lalu mulai berdialog. Panjang pidatonya, tapi yang menarik adalah ending pidato Nabi Muhammad. Pidatonya menyentuh emosi yang terdalam. Rasulullah memilih kata demi kata dengan sangat pas. Rasul mengatakan, "Ya ma'syaral ansar, wahai orang-orang Ansar, ataradawna an yarji'an nasu bisyahi wal ba'ir?" Apakah kalian tidak ridho orang-orang itu pulang dengan binatang ternak, dengan domba-domba? Wa tarji'una bi rasulillahi ila rihalikum, dan kalian pulang dengan Nabi Muhammad ke tempat tinggal kalian. Kalau hari ini ada kawan-kawan, hari ini ada Nabi Muhammad di sekitar kita, terus Nabi Muhammad akan tinggal di sebuah negara, lalu ditenderkan, semua negara muslim akan berebut untuk menjadi host, menjadi tuan rumah bagi Nabi Muhammad SAW. Mau bayar apapun kita akan keluarkan demi menjadi tetangga Nabi Muhammad SAW. Dan itu yang disentuh oleh sang Nabi di depan orang-orang Ansor
yang gelisah perasaannya soal pembagian harta rampasan perang. Hanya masalah cuma 300 miliar loh sebenarnya. Tapi Nabi Muhammad mengadres isu ini dengan pendekatan perasaan, dengan retorika yang pas. Lebih mendalam lagi, Nabi Muhammad mengatakan, "Laulal hijrah lakuntu imra'an minal ansar, law salakan nasu wadiyan wa sya'ban, la salaktu wadiyal ansari wa sya'baha. Al ansaru syi'arun wan nasu ditharun. Innakum satulqawna ba'di athratan fasbiru hatta talqawni 'alal haud." Bersabarlah kalian sampai kalian bertemu denganku di telaga Rasulullah di surga nanti. Itulah retorika yang diberikan di momen yang tepat, menyentuh pusat kesadaran sahabat-sahabat itu dan masuk ke perasaan mereka. Kalau Nabi Muhammad pendekatannya marah-marah, kesel, kalian gak tahu diuntung, saya kan Nabi, saya sudah mengajari kalian. Mungkin mereka akan berontak, mungkin mereka akan mental juga karena mereka sedang kesel. Tapi Nabi Muhammad adalah orang yang paling tahu bagaimana menggunakan kalimat untuk mengubah pikiran orang. Karena dari hati akan masuk ke hati. Setelah Nabi bilang kayak gitu, apa yang terjadi? Para sahabat semuanya banjir air mata, senggukan menangis karena gak kuat. Apa sih yang mereka cari? Mereka ingin domba, ingin unta. Yang ditawarkan oleh Nabi itu bukan barang duniawi. Yang ditawarkan oleh Nabi adalah dirinya sendiri bersama mereka, tinggal bersama mereka. Bahkan Rasul menjanjikan, sabar kalian, suatu hari bakal ada orang-orang yang mengambil hak kalian, menzalimi kalian, dan kalian dirampas uangnya. Mereka serakah, tapi kalian sabar. Karena janji Rasulullah adalah mereka akan tinggal bersama sang Nabi di surga menjadi tetangganya. Apa nikmat yang lebih tinggi dari ini? Inilah kebutuhan jiwa para sahabat. Mereka bukan cemburu soal duniawi, mereka khawatir Nabi Muhammad pulang lagi ke Mekah dan tidak tinggal dengan mereka. Indikatornya adalah Nabi Muhammad sudah mulai bagi-bagi. Padahal itu salah faham. Ketika Rasulullah memastikan, saya bersama kalian. Dalam riwayat yang lain Rasul mengatakan, "Al-mahya mahyakum wal mamatu mamatukum," kata Nabi. Tempat hidupku adalah tempat hidup kalian, tempat mati kalian adalah tempat matiku, kata Rasulullah. Jadi kita ini satu jiwa, kata Nabi. Itulah yang ingin mereka dengar, itulah yang membuat mereka happy. Dan Rasulullah sangat cerdas memilih retorika, memilih diksi yang pas bagi orang yang mendengarnya. Inilah salah satu karakter yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin. Skill retorika, skill public speaking ini adalah modal pemimpin-pemimpin besar. Dan Allah menyiapkan sang Nabi ini untuk menjadi seorang public speaker sejak kecil dengan kemampuan bahasa. Nabi Muhammad ketika usianya balita, nih, usia 0 sampai 4 tahun, Nabi Muhammad itu tinggal di sebuah kampung namanya Kampung Bani Sa'ad, disusui oleh Halimah Sa'adiyah. Tinggal di kampung itu, di daerah terpencil itu banyak manfaatnya. Satu, belajar bahasa, tata krama dan adab. Seorang public speaker dan seorang leader butuh tata krama, ada bahasa yang halus di depan publik. Jadi Nabi Muhammad terlatih tutur bahasa level tinggi, adab, sastrawi sejak beliau itu masih bayi, masih kecil. Jadi belajar bahasa Arab yang paling tinggi levelnya di kampung Bani Sa'ad. Jadi kalau sekarang kita ingin menjadi seorang pemimpin besar yang mampu mempengaruhi, perbaiki kemampuan komunikasi. Karena retorika itu kalau diartikulasikan di waktu yang tepat, di momen yang tepat, bisa membekas pada perasaan dan mengubah pikiran seseorang. Kalau pikiran berubah, akhlak, perilaku akan berubah. Kita bisa memotivasi, bisa menggerakkan orang, bisa membakar semangat orang. Itulah kemampuan retorika. Dan retorika public speaking itu dibutuhkan oleh semua muslim sebagai da'i. Muslim sebagai arsitek, sebagai gubernur, wali kota, sebagai politisi, atau sebagai influencer. Bahkan ketika Anda menjadi seorang PNS, dokter, Anda butuh retorika ini. Butuh public speaking ini. Karena pada akhirnya Anda semua akan ngomong. Dan kemampuan bicara di depan publik itu bukan bakat bawaan lahir. Nabi Muhammad tidak dilahirkan dengan kemampuan ini. Tapi Nabi Muhammad dibentuk oleh lingkungan. Lingkungan yang Allah siapkan yaitu hidup di kampung Bani Sa'ad. Dan ketika remajanya terbiasa berdialog, berdiplomasi, berretorika dengan para pembesar Quraisy dalam rapat-rapat penting, rapat-rapat elit. Jangan pernah berpikir kemampuan public speaking itu bakat bawaan lahir yang tiba-tiba jago. Tapi itu semuanya dilatih dengan pembiasaan, dengan pengkondisian, dan juga dengan training yang tepat. Jadi sahabat-sahabat semua, persiapkanlah skill ini, karena ini adalah skill 21st century yang sangat dibutuhkan. Abad 21 ini, kita butuh para public speaker yang eksis di depan panggung ataupun di depan layar, mengisi ruang-ruang digital kita dengan kemampuan retorika Anda dan isi pikiran Anda yang fresh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sobat-sobat, terima kasih sudah menonton video ini. Saya masih ada ratusan konten edukatif tentang produktivitas, kepemimpinan, sejarah, pemikiran, dan peradaban Islam. Khusus untuk kalian. Jadi saya mohon doa dan support kalian. Silahkan like, subscribe, dan share. Kalau ingin dapat pembinaan intensif, juga ratusan PDF dan video materi saya, silahkan klik link berikut. Assalamualaikum.